Terima kasih Tuhan, jika pagi ini kami diberi kesempatan lagi, jika Tuhan selalu menolong kami sadar penuh, kami yakin dan terlalu yakin bahwa jika kami ada hingga hari ini, kami bahkan bisa berkumpul sekarang ini, itu semua karena Tuhan senantiasa menolong kami. Itu semua karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam persekutuan kami pada ibadah raya yang pertama ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba yang terbatas, hamba mohon kiranya Tuhan mengurapi hamba, mengurapi kami semua. Berkata-katalah kepada kami Tuhan melalui kebenaran-Mu, dan biarlah dengan kebenaran ini kami semakin diteguhkan, dan kami semakin dewasa dan semakin giat, semakin bersemangat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Yunus. Dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, kitab Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Untuk kesempatan hari ini, pagi ini kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang kelima saja. Sisanya nanti kita baca masing-masing. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu yang akan membacakan ayat yang kedua, dan ayat yang kelima kita akan membacakannya secara sama-sama. Yunus pasal 1 dengan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai padaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin itu ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terbenam. Sama-sama, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke laut kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Amin. Shalom. Shalom. Masih lemah. Shalom. Shalom. Kita sedikit tapi ya kita harus semangat lebih daripada yang banyak-banyak itu. Amin. Puji Tuhan. Meskipun saya agak sedikit terlambat karena memang agak sulit sekarang untuk bisa grab, jadi agak lama. Tapi puji Tuhan masih bisa sampai sebelum pemberitaan firman Tuhan. Tadi saya sempat berpikir kalau memang tidak bisa ya sudah naik Gojek, tapi ya, puji Tuhan bisa. Hari ini jika kita masih ada saat ini, kita sadar penuh bahwa itu adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Seperti tema kita, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dalam konteks pembacaan hari ini, saya akan memberikan subtema, yaitu kasih dan kekuasaan Tuhan dinyatakan bagi semua orang. Sekali lagi, kasih dan kekuasaan Tuhan dinyatakan bagi semua orang. Melalui pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yunus ini, khususnya pasal 1 ini merupakan kisah yang sangat-sangat membekas tentunya. Ini merupakan kisah yang selalu kita ingat tentunya, karena kisah Nabi Yunus ini kita sudah diperdengarkan atau kita sudah sering mendengarnya sejak kita masih kecil ya, ketika kita masih di
bangku sekolah, khususnya ketika kita masih sekolah minggu, kita sudah mendengar, bahkan sering mendengar tentang kisah Nabi Yunus ini. Benar? Benar? Saya yakin semua pasti sudah pernah mendengarkan kisah tentang Yunus. Kalau begitu saya mau tanya, Bapak Ibu, nama ikan yang menelan Yunus itu apa? Ikan apa? Ikan apa? Paus? Ikan besar. Ikan besar. Oh baik, puji Tuhan. Kan memang itu yang tertulis. Banyak yang mengatakan bahwa yang menelan Yunus itu adalah ikan paus atau ikan hiu. Tetapi yang tertulis di Alkitab adalah ikan besar. Kita tidak tahu ikan besar itu, ya. Baik, berarti benar yang saya sampaikan bahwa ini betul-betul membekas, betul-betul kita ingat. Nah, kisah tentang Yunus ini, seorang nabi, ini merupakan sesuatu yang unik. Kalau kita betul-betul memperhatikan tentang kisah Yunus ini, Nabi Yunus ini, maka kita akan menemukan bahwa kisah Nabi Yunus ini adalah kisah yang paling unik. Uniknya di mana? Yunus itu dimulai dengan cerita seperti ini, bahwa pada saat itu Yunus diutus untuk memberitahukan peringatan kepada kota Niniwe, ya, bahwa mereka harus segera bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, maka dalam waktu 40 hari yang tercatat di Alkitab, dalam waktu 40 hari kota Niniwe itu akan ditunggangbalikan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, Niniwe ini bukanlah bangsa Israel. Letak keunikannya begini. Kalau kita membaca kitab-kitab sebelumnya, dari kitab Kejadian, bahkan seluruh kitab Perjanjian Lama, itu selalu kita melihat bahwa Tuhan melakukan pertolongan kepada umat pilihannya, khususnya bangsa Israel. Tuhan memakai berbagai banyak nabi, Tuhan menyampaikan kebaikan Tuhan. Tuhan seakan-akan Tuhan ini hanya betul-betul berpihak kepada kaum Israel saja. Nah, ini letak keunikannya, bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama khususnya, kitab Yunus ini mengkisahkan kasih dan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan bagi semua orang. Siapa itu? Yaitu orang Niniwe, yang notabene-nya atau statusnya itu, kota Niniwe ini atau orang-orang yang ada di Niniwe itu, bangsa Asyur ini, adalah dalam tanda kutip adalah musuh bangsa Israel. Nah, ini letak keunikannya, bahwa biasanya Tuhan selalu mendukung, bahkan Tuhan di situ kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Tetapi di sini letak keunikan, justru Tuhan ingin menyatakan kasih dan kekuasaannya di luar bangsa Israel itu, yaitu orang-orang yang ada di Niniwe. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam hal ini menunjukkan kasih dan kemurahan hati Allah yang demikian besar kepada orang-orang berdosa sungguh nyata. Namun apa yang terjadi dalam kisah Yunus ini yang kita baca tadi? Seorang nabi yang dipanggil, seorang nabi yang ditugaskan, seorang nabi yang diutus justru mengingkari, justru melarikan diri dari panggilan itu. Ya kan? Luar biasa kan? Unik. Seorang hamba Tuhan, seorang anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, disuruh Tuhan lari. Kan aneh. Kalau nabi-nabi sebelumnya memang ada yang mengatakan bahwa dia tidak bisa, dia takut berbicara, dia masih muda. Tetapi bukan berarti dia melarikan diri. Kalau Yunus memang dia melarikan diri. Jadi ini sesuatu kisah yang unik. Selain keunikan itu, bahwa ini salah satu kitab yang paling jelas menjelaskan kasih dan kemurahan Tuhan bagi semua orang, termasuk kita yang ada pada saat ini. Amin. Kalau hanya bangsa Israel yang diselamatkan, ya kita siapa? Kalau saya tidak ada keturunan Israelnya. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu apakah ada masih garis keturunan Israel atau tidak. Kalau saya yakin memang saya asli tulen orang Toraja. Jadi tidak mungkin saya diselamatkan kalau secara garis keturunan. Nah, kira-kira apa yang membuat Yunus, apa sih yang terjadi di Niniwe pada saat itu? Ini bukan rahasia lagi, bahwa yang terjadi di kota Niniwe pada saat itu adalah kejahatan, saya katakan kejahatan yang hampir sempurna.
Di dalam kitab Galatia, saya catat di dalam kitab Galatia, bahkan setelah kitab Yunus ini, sebenarnya itu ada gambaran-gambaran pelanggaran ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe pada saat itu. Saya kutip dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 ayat 21. Itu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Makanya saya katakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang Niniwe pada saat itu, saya katakan hampir sempurna dosa-dosa yang betul mereka buat. Memang semua jenis dosa hampir ada di kota Niniwe pada saat itu. Dan bagi Yunus, orang Niniwe pantas dihukum. Kalaupun kira-kira saya berada di posisi Yunus, ya, kalaupun kira-kira saya berada di posisi Yunus, mungkin saya juga akan memiliki pemikiran seperti itu. Mereka itu kelompok yang pantas untuk dibasmi. Mereka itu kelompok yang pantas untuk dimusnahkan. Karena jelas perintah Tuhan kepada Yunus, kamu harus memberikan peringatan supaya mereka bertobat. Kalau tidak bertobat, maka mereka akan dihancurkan. Ya, secara manusia, tadi saya katakan, kalau saya pribadi, ya mungkin hancurkan saja Tuhan. Tadi kejahatan yang kita sudah baca itu begitu banyak, hampir sempurna, hampir semua jenis kejahatan ada di sana kok. Untuk apa diselamatkan orang-orang itu? Ya kan, secara logika. Tetapi ya itulah kita. Itulah manusia yang digambarkan oleh sosok Yunus itu. Seperti apa sih sikap Yunus? Seperti apa sih sifat daripada Yunus? Yang pertama itu, sifat Yunus ini juga menggambarkan manusia pada umumnya. Yang pertama, bahwa sikap atau sifat yang melekat pada seorang Nabi Yunus itu adalah orangnya egois. Kata egois tanpa dijelaskan bertele-tele kita sudah tahu bahwa sikap egois itu adalah sesuatu hal yang mengutamakan diri sendiri. Segala sesuatunya ya kita. Segala sesuatunya ya kita. Apa-apa kita. Kalau yang bersifat menguntungkan harus kita. Kalau yang merugikan kasih orang lain. Inilah keegoisan. Nampak dalam pribadi seorang Yunus yang tidak sedikit juga merasuki kita kadang-kadang. Tapi di sini tidak ada orang yang egois. Di tempat lain banyak. Amin. Lemah aminnya. Baik. Yang kedua, sifat yang dicerminkan dari seorang Nabi Yunus, yaitu seorang Nabi Yunus itu adalah seorang yang fanatik. Ya, seorang yang fanatik. Seorang fanatik di sini saya artikan sebagai sebuah keyakinan yang kuat terhadap suatu keyakinan. Keyakinan saya terhadap agama saya yang paling benar. Keyakinan saya bahwa kelompok saya yang paling benar. Tidak ada kelompok lain yang benar. Kalau ada kelompok yang berbeda dari saya, maka itu mereka sudah pasti kafir, itu sudah pasti mereka salah, itu sudah pasti mereka sesat. Nah, itu fanatik. Fanatik itu perlu dalam kekristenan. Kita perlu dengan yakin bahwa apa yang kita percaya itu adalah betul-betul sebuah kebenaran. Tetapi kita juga perlu mengontrol kefanatikan kita itu, sehingga fanatik yang tidak membabi buta. Orang yang berbeda dengan saya itu sudah pasti salah, itu sudah pasti buruk. Nah, itu fanatik yang sudah ekstrim, dan itu dilarang di negara ini. Fanatik yang ekstrim itu dilarang. Fanatik yang normal silakan, dan itu wajib bagi kita. Fanatik yang ekstrim itu dilarang, dan itu yang dilakukan, itu yang ada dalam pribadi seorang Nabi Yunus. Selain egois, juga fanatik. Dan sekali lagi, hati-hati dengan kefanatikan kita. Kita mengatasnamakan agama untuk mencelakakan orang lain. Salah besar. Kita mengatasnamakan kelompok untuk membunuh orang lain. Itu sangat berbahaya. Dan itu yang tercermin dalam pribadi seorang Nabi Yunus. Nah, jangan terlalu lama katanya. Baik. Hal-hal yang dapat kita pelajari dari kisah Yunus ini, di sini ada dua saja. Ada dua hal yang meskipun ini satu halaman Bapak Ibu, tapi hanya dua saja. Yang pertama, hal yang bisa kita pelajari
dari kisah Yunus ini adalah bahwa dengan kisah pengutusan daripada Nabi Yunus menunjukkan, sekali lagi, menunjukkan kebesaran kasih Allah bagi semua orang. Ini yang pertama. Dengan kisah Yunus ini, tadi saya katakan bahwa ini merupakan kitab yang paling jelas Allah dalam perjanjian lama, ya, Allah menyatakan kasih dan kuasanya di luar bangsa Israel. Jadi ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa kebesaran kasih Allah itu berlaku bagi umat pilihannya. Kasih Allah itu nyata bagi semua orang. Yesus datang bukan hanya untuk orang Gregorio saja. Yesus datang bukan hanya untuk sekelompok orang saja, tetapi Yesus datang untuk semua orang. Kasih Tuhan itu nyata, betul-betul nyata. Bukan hanya orang-orang Yahudi pada saat itu dan orang-orang Yunani, tetapi semua orang. Itulah kasih. Ada 4 gambaran tentang kasih. Seperti ini. Ketika saya mengasihi orang lain karena orang itu, nah begini saja. Ketika saya mengasihi Sumadi karena Sumadi mengasihi saya, itu hal yang normal dan itu sering kita lakukan, hal yang biasa. Semua orang bisa lakukan, betul ya? Orang itu mengasihi saya, ya saya juga wajib untuk mengasihi mereka. Itu biasa. Itu yang pertama. Saya mengasihi ibu saya, bapak saya, karena dia adalah orang tua saya. Itu juga kasih yang normal. Normal ya? Normal. Itu semua orang bisa lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengasihi dia karena dia istri saya. Normal? Normal. Biasa? Biasa saja. Saya mengasihi dia karena ada sebuah kepentingan. Itu biasa. Dia adalah pimpinan saya dan saya adalah bawahannya dia. Saya mengasihi dia karena dia mengasihi saya. Itu wajar. Itu normal. Semua orang bisa lakukan. Tetapi kasih yang luar biasa itu adalah seperti ini. Orang membenci saya, bahkan orang tidak mau berbicara kepada saya, orang cuek kepada saya, bahkan orang itu berencana untuk membunuh saya, tetapi saya katakan saya mengasihi engkau. Itulah kasih yang luar biasa. Itulah kasih yang tidak biasa-biasa saja, tetapi itu kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih seorang bapa kepada anak. Kasih yang tidak menuntut balas. Itulah kasih Yesus Kristus. Itulah kasih Tuhan bagi umatnya. Bukan kasih eros, bukan kasih yang lain, tetapi kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Luar biasa. Ya, sekali lagi, kalau setiap hari kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, biasa saja. Ayo kita rubah. Siapa yang menggosipkan kita, kita selalu senyum. Ketemu dia, shalom. Nah, itu kan, selamat pagi. Meskipun kita tahu bahwa dia sering gosip kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Ayo kita coba. Saya sering-sering dengan istri saya bilang, ayo sering-sering chat dengan teman-teman. Dia bilang, tapi katanya dia biasa sering cuek. Saya sudah chatting, balasnya ya gitu saja. Saya ketik panjang-panjang, balasannya hanya baik. Sebatas itu atau kirim stiker dan lain-lain. Saya bilang tidak apa-apa, terus sapa. Nah terus ada lagi, nanti mereka cerita, tidak apa-apa, itu urusan mereka. Ayo kita tetap kasih mereka. Nyatakan kasih kita, bahwa kasih Tuhan itu spesial. Kasih Tuhan itu luar biasa sekali. Tidak seperti kasih seperti yang saya katakan tadi itu. Nah, kasih yang dinyatakan bagi semua orang tanpa terkecuali. Ya, kasih yang dinyatakan Tuhan dalam kitab ini dinyatakan bagi semua orang tanpa terkecuali. Orang penjahat sekalipun, bahkan orang pendosa sekalipun, seperti orang-orang Niniwe pada saat itu. Sama kasusnya ketika Yesus diperhadapkan kepada perempuan yang berzina itu ya. Itu nyata-nyatanya keterangan yang ada di dalam Alkitab bahwa perempuan itu ditangkap, ya, bukan gelap-gelapan, tetapi secara terang-terangan perempuan itu memang secara sah dan meyakinkan dia sedang berzina. Tapi apakah Yesus menolak? Apakah Yesus ikut merajam dengan batu? Tidak. Itulah kasih yang luar biasa itu. Oleh karena itu,
jika kita sudah tahu, jika kita sudah sadar bahwa kasih dan kekuasaan Tuhan itu bisa dinyatakan bagi siapa saja. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan itu, ayo jangan egois. Just do it, lakukan saja. Masalah dia bertobat atau tidak, masalah latar belakangnya terlalu buruk atau apa, ya itu pandangan kita. Pandangan kita berbeda dengan pandangan Tuhan tentu. Lakukan saja apa yang Tuhan pesankan kepada kita, apa yang Tuhan suruh kepada kita. Ayo kita lakukan. Dalam kisah ini, di dalam ayat 5, saya bacakan sekali lagi ayat 5 begini. Awak kapal menjadi sangat takut, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Simbol tidur dengan nyenyak yang dilakukan oleh Nabi Yunus itu memberikan indikasi bahwa kadang-kadang kita mencari zona nyaman. Kadang-kadang kita mau, ya yang penting saya aman saja. Meskipun Tuhan begitu sibuk, ya Pak Gembala minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa Tuhan selalu berusaha, Tuhan tidak pernah merasa diganggu. Bahkan justru Tuhan selalu berusaha supaya umatnya itu bisa selamat. Tapi gambaran daripada manusia yang diperankan oleh Yunus ini justru mencari tempat yang nyaman. Dia tertidur dengan nyenyak. Bayangkan badai mengguncang kapal itu. Kita di mobil saja jalannya normal-normal, kita setengah mati, kita susah tidur. Kalau saya jalan jauh pasti minum antimo. Tapi bayangkan, Nabi Yunus bisa tertidur. Bukan hanya tertidur, tapi dijelaskan bahwa dia tidur dengan nyenyak. Inilah gambaran manusia. Kadang kita terlalu sering mencari zona nyaman, sementara Tuhan berusaha mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi kita meresponsnya dengan biasa-biasa saja. Bahkan meresponnya dengan masa bodoh. Padahal yang dikerjakan Tuhan itu untuk kita, untuk sesama kita. Tapi kadang kita masa bodoh. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang bisa kita renungkan. Yang kedua, jadi yang pertama tadi bahwa kasih Tuhan itu, kebesaran kasih Allah itu nyata bagi semua orang. Yang kedua, yaitu kuasa Allah itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kitab Yunus ini meskipun sangat singkat, hanya 4 pasal, tetapi begitu banyak peristiwa adikodrati yang terjadi. Ada begitu mujizat yang banyak terjadi dalam kitab Yunus. Banyak sekali. Mulai dari ketika Tuhan meniupkan angin, membuat laut itu bergelora, membuat laut itu mengamuk, apalagi membuat ikan besar, memerintah ikan untuk menelan Yunus, memerintahkan ikan untuk mengeluarkan Yunus, menumbuhkan pohon jarak dalam waktu yang sangat singkat, dan lain-lain. Ya. Jadi ini banyak sekali peristiwa-peristiwa meskipun sangat singkat, tetapi banyak peristiwa-peristiwa atau banyak mujizat yang terjadi dalam kitab Yunus. Sekali lagi bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kalau Tuhan mau menyatakan kuasanya, dimanapun bisa. Di sana bisa, di sini bisa, secara bersama-sama bisa. Kapan pun, mau malam, mau pagi, mau siang, mau hari ini, mau besok, kapanpun bisa terjadi. Itulah yang dikatakan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak bisa dikekang oleh manusia. Kuasa Tuhan tidak bisa dihentikan oleh alam. Kuasa Tuhan, ketika Tuhan ingin menyatakan kuasanya, kita tidak dapat menghalangi Dia. Inilah gambaran yang muncul
Meskipun Nabi Yunus dengan ketidaktaatannya itu tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan. Karena pada akhirnya Yunus pergi juga, ya kan? Meskipun dalam ketidaktaatan Yunus, kuasa Tuhan tetap nyata. Meskipun dalam ketidakkesetiaan kita yang ada ini, kalau Tuhan menyatakan kuasanya tetap jadi. Apapun itu bisa. Tuhan bisa memerintahkan alam, Tuhan bisa memerintahkan binatang, Tuhan bisa memerintahkan apapun itu, bisa. Jadi apa yang kita bisa pelajari, bahwa untuk apa kita capek-capek lari, untuk apa kita capek-capek menolak, ayo lakukan saja. Just do it, lakukan saja, percuma. Dan itu terbukti bahwa dalam pembacaan kitab Yunus ini, ketika Yunus mencoba untuk lari, apa yang terjadi? Ada dua hal besar yang terjadi. Yang pertama, Yunus membuat orang menjadi rugi, merugikan orang lain. Itu tercatat di dalam ayat 5 juga, bahwa orang yang ada di kapal bersama-sama dengan Yunus ketika terjadi badai, mereka membuang barang-barang mereka ke laut, berharap bahwa kapal itu menjadi ringan dan bisa didayung lebih jauh lagi. Jadi secara tidak langsung dengan keberadaan Yunus yang menolak itu, yang membangkang kepada Tuhan, akhirnya berdampak kepada merugikan orang lain. Tidak sedikit atau tidak banyak kita dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita seperti itu. Ya. Sekali lagi di tempat ini tidak, di tempat lain banyak. Karena keegoisan kita, akhirnya orang lain ikut menderita. Bukan hanya barang, tapi ditulis bahwa orang-orang yang ada di kapal pada saat itu begitu takut, sangat ketakutan. Ulahnya siapa? Ulahnya Yunus. Kadang-kadang seperti itu. Ulahnya kita, ulah satu orang, banyak orang yang kita korbankan. Yang kedua, sehingga yang terjadi jika kita tidak taat atau mencoba untuk melarikan diri dari apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, adalah selain merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Itu sudah jelas, ya kan? Pada akhirnya Yunus dicampakkan. Jangankan saya dicampakkan ke laut, Pak Sinaga angkat saya dan buang saya ke tangga, bahwa itu penderitaan luar biasa. Itu sakitnya minta ampun. Apalagi ini dibuang ke laut. Sudah dibuang ke laut, ditelan ikan lagi. Jadi begitu menderita Yunus ini. Dan itu terbukti. Pasal 2, kalau kita baca ini, pasal 2 itu Yunus akhirnya mulai berdoa, mulai menyadari akan kesalahan dia, karena dia pastinya tersiksa. Jadi kadang-kadang seperti itu. Karena ulah kita orang menderita. Karena ulah kita ya kita sakit sendiri. Bukan orang lain yang buat, tapi itu adalah keputusan kita. Hal terakhir, ini betul-betul terakhir. Hal yang bisa kita renungkan sebagai sebuah kesimpulan dari perenungan tentang kitab Yunus ini adalah, yang pertama, bahwa melalui kisah Nabi Yunus memberikan sebuah perenungan bagi kita, atau ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Satu, hanya dua saja. Satu, seberapa sering kita melarikan diri dari panggilan Tuhan itu. Renungkan masing-masing dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita melarikan diri dari panggilan Tuhan itu. Kapan Tuhan memanggil saya? Kapan Tuhan memerintahkan saya? Ketika kita hadir di tempat ini, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan perintah Tuhan, tetapi kita tidak lakukan, secara otomatis kita sudah mengingkari apa yang Tuhan mau. Ini menjadi PR yang besar bagi kita. Saya sebagai gembala, saya sebagai pendeta, saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya sebagai seorang anak, seberapa sering saya mengingkari tanggung jawab saya terhadap Tuhan dan terhadap orang tua saya. Ini yang membuat saya betul-betul merenung ketika saya mencoba mempersiapkan firman Tuhan ini. Di akhir ini saya merenung, oh iya, saya bisa menyampaikan dengan mudahnya, saya bisa berkhotbah dengan mudahnya. Tetapi ketika saya sampai kepada poin ini, saya jadi merenung sejenak dan saya berdoa. Betul-betul saya berdoa, bukan ini kesaksian saya. Saya berdoa, Tuhan, apakah saya sudah terlalu banyak melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab saya? Saya menangis. Memang terlalu sering.
saya menipu diri saya sendiri dan mencoba untuk melarikan diri dari apa yang Tuhan perintahkan. Ini yang pertama, mari kita renungkan. Seberapa sering kita telah melarikan diri dari tanggung jawab kita. Yang kedua, yang terakhir, yaitu perlu kita ingat, kalaupun kita berlari sekencang-kencangnya, kalaupun kita mencoba untuk mengingkari apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, ingat bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Kalau itu sudah dinyatakan bagi kita, maka ujung-ujungnya juga pasti akan seperti itu. Kalau itu Tuhan sudah menetapkan, ujung-ujungnya seperti itu. Jadi ayo mari, lebih baik, lebih cepat, lebih baik daripada membuat orang lain susah, membuat diri kita susah. Demikian firman Tuhan. Singkat ya. Baik. Amin. Pastor Habib. Saya sebenarnya mau menyanyi kata istri saya. Selesai firman itu rata-rata semua menyanyi. Tapi kalau Hani kok tidak menyanyi. Saya bilang mohon maaf, saya kalau menyanyi bisa bubar gereja nanti ya. Jadi mungkin